PNS tanpa tes untuk guru-guru karena kami layak. Mengatakan bahwa seluruh K2 akan dipegawai negerikan. Dan sampai sekarang belum itu. Itu bukan hanya guru. Ada bujang sekolah. Ada pustakawan. Ada operator. Itu semua honorer. Ada yang lulus, tapi dari sekolah lain lagi diambil dari tempat itu. Makanya kami protes. Sampai sejauh mana akurasinya sistem ini. Kalau misalnya ada yang sudah lulus di tahap pertama, lalu kemudian tidak lulus di tahap kedua, berarti sistem ini bermasalah. Kenapa bukan dari awal sistem ini sudah 100% benar? Katanya karena ada penjanggaan ini pun hanya dilakukan oleh perorangan honorer. Kenapa tidak dilibatkan sekolah? Kenapa tidak dilibatkan oleh dinas pendidikannya? Ini cukup subjektif. Inilah yang membuat masalah. Padahal kemarin, pada saat mereka pengumuman pertama, mereka tidak terlalu protes. Karena dia begitu sudah ujian, dia langsung melihat angkanya. Itu. Tapi dengan adanya pengumuman kedua seperti ini, Pak, mereka sudah memprotes. Bayangkan Pak, mereka sudah potong tumpeng, mereka sudah potong kambing, sudah sampaikan kemana-mana, ke WA mana diucapkan selamat. Tiba-tiba tanggal 28 hari Jumat kemarin, mereka tidak lulus. Afirmasinya berkurang. Katakanlah afirmasinya 500, tiba-tiba berkurang jadi 200. Lalu mereka bertanya, apakah sistem ini akurasinya cukup 100% atau masih bisa error gitu? Dan apa masalahnya? Dan mohon barangkali diberi penjelasan ke publik dalam bentuk surat edaran mengapa mereka yang sudah lulus itu kemudian tidak lulus. Bagaimana kalau misalnya tidak ada kuota di sekolah itu, sementara ada honorer K2, itu sudah lama di situ, ada juga begitu, makanya dia pindah cari sekolah untuk nembak di situ. Tapi karena dia orang pendatang, dia harus kalah dengan orang yang di situ, walaupun afirmasinya nilainya tinggi. Makanya dia tetap harus kalah karena dia harus nembak di sekolah itu. Ini siapa yang bermasalah di sini? Karena itu kami pimpinan agar ini menjadi perhatian karena kami yang didesak, kami yang didemo. Kemudian yang ketiga adalah mestinya K2 nilai afirmasinya itu jangan 75%. Ini kan yang sekarang hanya 10% bagi K2. K2 itu Pak, itu sejak dia memiliki SK nanti diperbaiki. SK tahun 2005 Januari berlaku sampai sekarang. Otomatis umurnya sudah 35 tahun. Ini saya lihat syaratnya yang mendapat nilai 75% afirmasi itu adalah berumur 35 tahun. Sementara honorer K2 10% saja. Padahal mereka lah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di daerah kami, Pak, hampir 80% guru-guru kita itu yang ikut terlibat langsung mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena pegawai negeri kita kurang itu. Ada satu sekolah cuma satu kepala pegawai negerinya, hanya kepala sekolah. Atau dua, selebihnya semua honorer. Kalau mereka berhenti, ini bahaya. Kemarin kami diancam, dia akan mogok massal. Kalau misalnya tidak ada informasi yang mereka bisa yakini bahwa itu benar-benar bukan error. Ini kalau terjadi Pak, dan itu bisa meluas, itu bisa berbahaya bagi kita semua. Nah ini mohon barangkali, karena waktu itu saya pun memimpin di Mempan pada waktu itu, tahun 2009. Mengatakan bahwa seluruh K2 akan dipegawai negerikan. Dan sampai sekarang belum itu. Itu untuk disampaikan kepada pemerintah, Dinas Kementerian Pendidikan, bahwa pemerintah sudah menjanjikan bahwa seluruh namanya honorer itu akan di-PNS-kan. Boro-boro PNS Pak, P3K saja tidak. Sekarang banyak orang yang baru 2 tahun, 3 tahun, itu lulus Pak sekarang. Sementara dia 30 tahun, 20 tahun tidak lulus. Keempat Pak, ini honorer itu ada 3-4 jenis Pak. Bukan hanya guru. Ada bujang sekolah,
ada pustakawan, ada operator, itu semua honorer. Tapi yang dibicarakan di sini hanya guru. Mereka juga pada datang, Pak, nasib kami, bagaimana ini Pak? Kenapa cuma guru? Kami ini programmer, operator, kenapa kami tidak dibicarakan? Nah ini kami bisa sampaikan komisi, mudah-mudahan ke depannya, itu 4 jenis honorer ini juga mendapat perhatian di pendidikan. Saya kira itu menjadi harapan kami, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, karena ini secara nasional itu mengalami hal yang sama saya kira. Dan saya yakin semua yang namanya honorer sudah PG Pak. Mestinya semua yang sudah PG, yang punya itu mestinya sudah harus lulus Pak, tidak usah melalui jenjang, itu menghabiskan anggaran menurut saya. Diluluskan saja, karena pada akhirnya dia sudah mengabdi Pak, 20 tahun, 30 tahun. Karena sejak 2005 Pak, setelah K1 kemarin, kemudian K2 lagi. Sejak 2005 Pak ditetapkan itu Januari, atau 2006 Januari, mereka sudah mulai mengabdi, dinyatakan mengabdi, walaupun dia sudah mengabdi tahun 2000. Nah sampai sekarang mereka tidak lulus. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini, statement Mas Nadiem, maaf, karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka, Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali. Mendapatkan angin segar, apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif, kami datangi, Pak. Mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri. Saya tegaskan sekali lagi, kalau memang dananya dari DAU, tolong dipisahkan. Supaya pihak kabupaten kota jelas, ini amanah untuk para guru. Maaf, kalau Lina di sini ngomong emosi, karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000 dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para
pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Allahu Akbar. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi. Kalau memang regulasi P3K tetap harus kami ikuti. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di lapangan. Atau kalau secara kasarnya, angkat semua honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Adapun kesalahan Dapodik bisa diadakan perbaikan, karena kami yakin bapak-bapak yang ada di Kemendikbud, bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan lebih cerdas dari kami. Yang nomor 2, memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi. Contoh, karena saya bekerja di Kabupaten Garut, salam Bapak Bupati Kabupaten Garut, izinkan saya menyampaikan amanah Bapak. Yang terjadi di Kabupaten Garut, dari 8.801 guru honorer yang ada, hanya tersedia 196 formasi dari 8.801. Contoh kedua, realita formasi untuk guru PAI yang sangat kurang dan hampir tidak ada di beberapa wilayah se-Jawa Barat, dan ini skup nasional pun sama, Pak. Padahal kita tahu yang namanya kuota, yang namanya formasi untuk guru PAI sangat penting. Bukankah kita berkeadilan? Tetapi ternyata regulasi yang digulirkan oleh pemerintah jauh dari kata berkeadilan. Jangan menjadikan kami sebagai objek tertindas. Jangan jadikan kami hanya sebagai tim hore di regulasi P3K ini. Izin kami memperkenalkan, nama saya Noni Nugrohaningsih. Umur saya sudah tidak muda lagi, Bapak. Cukup dengan 57 tahun. Masa kerja kami 28 tahun, 1 bulan 16 hari. Jadi jelas bahwa kami telah menyumbangkan sebuah kontribusi besar kepada negara. Adapun yang akan kami sampaikan, kami hanya sekedar mengingatkan Bapak, karena pemerintah ini yang sudah berkali-kali disuarakan oleh legislatif namun tidak kunjung datang, atau kalau dalam puisi Dian yang tak pernah kunjung datang, lampu yang selalu redup. Maka izin pada saat ini kami sampaikan definisi tenaga honorer. Kami hadir dari Korwil Jawa Tengah dengan notabene honorer kategori 2 dari bidang tenaga kependidikan yang sampai saat ini belum diberikan afirmasi kebijakan. PP nomor 48 tahun 2005 pasal 6 ayat 2 tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 2. PP nomor 43 tahun 2007 penyempurnaan tentang masa kerja dan pejabat yang mengangkat. Kemudian PP nomor 56 tahun 2012 adalah penyelesaian tenaga honorer. Kemudian kami hanya akan mengambil sebuah cuplikan saja. Kemudian pada pasal 131A, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan pertanggal 15 Januari 2014, waktu itu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Yang kedua,
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dimulai 6 bulan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ini sudah diundangkan di tahun 2014, ini sudah 2021. Artinya masa lampau ini sudah terlalu panjang dan belum mendapatkan kebijakan. Kemudian Bapak kami lanjutkan, mengapa ada honorer kategori 2 dan ada honorer non kategori. Mohon maaf kepada Ibu Lina, bukan kami menyudutkan, bukan kami mengkotak-kotakkan secara ego sektoral, tapi ini juga lahir dari aturan pemerintah. Waktu itu adalah Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 814.1/169/SI tentang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Surat sudah disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Pada waktu itu ditandatangani cap adalah oleh Bapak Gamawan Fauzi. Nah, ini adalah sekelumit sebuah historis masa lalu bahwa sebetulnya kami ini ada. Kami ini dilindungi undang-undang. Kami ini dilahirkan juga dari keputusan pemerintah, bukan ada dengan sendirinya. Namun sampai saat ini pemerintah masih mengkotak-kotakkan, mengelompokkan dalam sebuah jabatan yang dari kami tenaga pendidik belum mendapatkan afirmasi apa-apa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Wahyudin, juga Ibu Lina, bahwa suksesnya layanan pendidikan adalah tidak hanya tergantung guru saja, tapi merupakan satu komponen penting yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini tenaga kependidikan meliputi tenaga pengadministrasi umum, tenaga perpustakaan, tenaga operator komputer atau dapodik, penjaga sekolah, petugas kebersihan, laboran. Ini adalah sama-sama menjadi garda depan layanan pendidikan. Tadi sudah disinggung sebenarnya. Tinggal kita penekanan kembali, teman-teman yang sudah passing grade ini mau dikemanakan. Karena lembaga mereka adalah membutuhkan mereka. Cuman persoalannya adalah formasi, saya rasa. Nah, mereka ini sudah lulus. Kalau tuntutan kita memang kemarin itu adalah perjuangan supaya diangkat menjadi PNS. Tetapi manakala pemerintah itu masih memberikan P3K, itu pun kami terima, tetapi dalam tanda kutip, dalam keterpaksaan sebenarnya. Karena kalau memang pemerintah itu punya anggaran, kenapa harus kita ini sebagai guru diberi status dengan perjanjian kerja atau boleh dikatakan kontrak? Kenapa tidak dijadikan PNS saja? Toh sama-sama digaji. Kalau memang pemerintah punya anggaran, jadikanlah PNS. Sedangkan kami yang ada di sekolah negeri tidak semudah itu, Pak. Harus ada SK dari kepala dinas minimal atau SK dari kepala daerah bupati. Sedangkan bupati ketakutan untuk memberikan SK karena menganggap nanti kalau memberikan SK akan benturan dengan PP 48. Nah, ini akan terjadi benturan. Tetapi Pak Syaiful Huda, mungkin nanti bisa dijadikan sebuah terobosan. Itu adalah sebuah PP. Dan PP itu porsinya ada di bawah undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14, itu guru
diharuskan untuk mempunyai sertifikat pendidik. Artinya guru itu diharuskan ada sertifikat pendidik, dan untuk memenuhi bisa mengikuti sertifikat pendidik itu harus ada SK dari Pemda kita. Nah, inilah yang kemudian kami harus kembali mendiskusikan kepada Mas Menteri. Jadi sekali lagi pasti tidak ada maksud untuk itu. Kamilah yang nanti akan memperjelas kepada Mas Menteri. Ada kendala apa? Mungkin ada kendala yang memang mesti harus kami selesaikan bersama. Termasuk tadi ketika formasi itu kok hanya sedikit tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi terjawab bahwa kabupaten khawatir, provinsi khawatir kalau nanti kami buka banyak, akhirnya kemudian anggaran harus ditimpakan kepada APBD.